Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Pencerah. Saat ini kita sebagai umat manusia yang beriman, tentunya pasti pernah berpikir, apakah semua umat muslim akan masuk surga, meskipun tidak tekun beribadah? Pertanyaan itu pastilah terbayang-bayang dalam benak kita, akan bagaimanakah kelak orang yang tidak tekun beribadah. Oleh karena itu, mari kita simak kisah orang yang terakhir masuk surga berikut ini, serta simak sampai akhir video, agar tidak gagal paham. Pada hari kiamat kelak, ketika semua manusia telah selesai dihisab dan memasuki tempatnya masing-masing, baik di surga atau di neraka. Terlepas dari para penghuni surga, lalu bagaimanakah nasib umat manusia yang beriman namun masuk neraka? Allah berkehendak untuk menyelamatkan para penghuni neraka yang pernah menyembah Allah, walau hanya sesaat. Namun tentunya siksaan mereka di neraka akan sangat menyakitkan dengan rasa sakit yang tidak pernah bisa dibayangkan, sampai dosa-dosa mereka hangus tak tersisa, tentunya dengan waktu yang tidak sebentar. Maka saat itu Allah memerintahkan beberapa malaikat menjelajah neraka untuk menemukan mereka itu, yakni mereka yang masih tampak tersisa bekas-bekas sujud yang tidak terbakar api neraka. Dari bekas sujud yang tampak cukup besar dan sangat jelas, atau yang terlihat sangat kecil dan samar-samar. Ketika mereka semua itu ditemukan, diangkatlah mereka dari neraka, dengan keadaan tubuhnya hitam terbakar seperti arang. Kemudian dituangkan kepada mereka maul hayaah, atau air kehidupan, dan mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya bibit tumbuhan di tanah bekas banjir, dalam keadaan segar dan sebaik-baiknya penampilan. Sekali lagi Allah memasang mizan, atau timbangan amal, kemudian sebagian besar dari mereka dipersilahkan memasuki surga karena keburukan dan kejahatannya telah habis setelah dicuci dan dibakar di neraka. Tetapi tertinggal satu orang di antara surga dan neraka, walaupun keburukannya telah habis terbakar di neraka, tetapi sisa kebaikannya tidak cukup memberatkan timbangan untuk bisa mengantarkannya ke surga. Dia itulah orang terakhir yang akan masuk surga, karena kasih sayang dan rahmat Allah. Tetapi tampaknya Allah tidak akan membiarkannya begitu saja memasuki surga, sebagai bentuk kasih sayangnya, sekaligus memaksimalkan kegembiraannya ketika nantinya masuk surga. Kemudian Allah menghadapkan wajahnya ke arah neraka. Setelah beberapa waktu lamanya, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka ini, baunya amat menyakitkan diriku, dan panasnya bisa membakarku." Allah berfirman kepadanya, "Apabila permintaanmu itu aku kabulkan, apakah engkau akan meminta lagi kepadaku?" Orang itu berkata, "Tidak ya Allah, demi kemuliaanmu." Kemudian Allah membuat perjanjian dengannya untuk tidak meminta lagi, dan Allah memalingkan wajahnya dari neraka ke arah surga. Ia bersyukur telah dihindarkan dari pemandangan neraka dan melihat pemandangan surga. Tetapi namanya manusia yang masih memiliki nafsu, walau saat itu telah menjadi nafsu yang diridhoi Allah dan nafsu yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat pemandangan yang begitu indah hanya dari kejauhan, bangkit keinginannya untuk melihat lebih dekat, tetapi ia terhalang dengan perjanjian yang telanjur disetujuinya dengan Allah. Karena itu ia hanya diam. Beberapa saat ia diam, tetapi pergolakan hati dan nafsunya untuk lebih dekat kepada surga tidak pernah diam. Tampaknya ia tidak tahan lagi untuk meminta walau telah berjanji untuk tidak meminta apa-apa lagi. Ia menyadari, tidak ada zat yang paling sabar, paling memaafkan, yang tidak pernah jemu untuk mengabulkan walau tidak pernah mematuhi dan selalu melanggar larangannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keberadaannya saat itu tidak lepas sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia memberanikan diri untuk berdoa dan meminta lagi. "Wahai Tuhanku, bawalah aku ke dekat pintu surga." Kemudian Allah berfirman, "Bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta lagi, selain yang telah engkau minta sebelumnya?" Ia berkata memelas, "Wahai Tuhanku, jangan hendaknya engkau jadikan aku makhlukmu yang paling malang." Allah berfirman kepadanya, "Apabila permintaanmu itu aku kabulkan, apakah engkau akan meminta lagi kepadaku?"
Orang itu berkata, "Tidak ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan meminta yang lain lagi." Kemudian Allah membuat kembali perjanjian dengannya untuk tidak meminta yang lainnya lagi, dan Allah mendekatkannya ke pintu surga. Ia sangat gembira dengan tempatnya tersebut, keindahan surga. Bunga-bunganya, kemewahan-kemewahannya, gemerlap-gemerlapnya, kesenangan-kesenangannya, bidadari-bidadarinya dan berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan olehnya terpampang di depan matanya tanpa halangan. Setelah beberapa waktu lamanya menikmati pemandangan surga yang penuh kenikmatan itu, lagi-lagi nafsu manusianya tergerak untuk bisa memasuki surga, tidak sekedar berdiri di pintunya seperti saat itu. Tetapi teringat akan janji yang telah diberikannya kepada Allah, ia jadi terdiam, pergolakan nafsu dan hatinya makin menggelora, dan hal itu memang digerakkan oleh Allah. Karena itu ia bertekad untuk melanggar janjinya dan berkata, "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga." Allah berfirman kepadanya, "Sayang sekali, wahai anak Adam, alangkah hianatnya dirimu, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta sesuatu lagi selain permintaanmu sebelumnya?" Lagi-lagi ia berkata memelas, "Wahai Tuhanku, jangan hendaknya engkau jadikan aku makhlukmu yang paling celaka." Mendengar pernyataannya tersebut, kemudian Allah mengizinkannya memasuki surga. Baru beberapa langkah di surga, Allah berfirman, "Mintalah segala apa yang kamu inginkan." Tentu saja orang tersebut sangat gembira mendengar perintah Allah tersebut. Ia menyebutkan daftar permintaan dari semua apa yang dilihatnya tersebut, termasuk beberapa hal yang terlintas di pikirannya. Setelah ia kehabisan permintaannya dan berhenti berbicara, Allah berfirman kepadanya, "Mintalah tambahannya ini dan itu." Allah menyebutkan sesuatu yang belum masuk dalam permintaannya, dan ia segera memohon untuk diberikan tambahan seperti itu. Akhirnya Allah berfirman kepadanya, "Apakah engkau telah puas?" "Saya telah puas ya Allah," jawab orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan untuknya, "Bagimu, apa yang telah engkau minta itu semuanya, dan tambahannya sebanyak itu pula." Dalam riwayat lainnya disebutkan, Allah berfirman kepadanya, "Bagimu, apa yang telah engkau minta itu semuanya, dan dilipat gandakan 10 kali lipatnya." Wallahu a'lam bishawab. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita jangan putus asa, karena di saat kita mengalami berbagai macam kesulitan, saat kebahagiaan itu tiba, maka rasanya akan berkali lipat lebih indah. Pemirsa jejak pencerah yang saya hormati dan Allah muliakan, namun tidaklah sepatutnya kita berharap menjadi demikian untuk memasuki surga. Tetapi hendaklah kita tekun beribadah, selalu berbuat baik dan senantiasa berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan syafaatnya di hari kiamat nanti. Kisah ini merupakan pelajaran untuk kita saat ini, agar memanfaatkan waktu kita untuk lebih tekun beribadah, dan senantiasa meningkatkan keimanan kita, tentunya agar kita bisa terhindar dari siksa dan api neraka. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Demikian kisah jejak pencerah kali ini, semoga bermanfaat, dan menambah nilai-nilai keberkahan untuk kita semua. Sampai berjumpa di kisah-kisah Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.